Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik ya, sebelum kita lanjutkan perkuliahan kita ikut tutorial, seperti biasa kita berdua dulu ya, sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdua dimulai. Selesai. Baik ya, kita lanjutkan perkuliahan kita. Saat ini kita masuk kepada bab yang disebut metode peramalan ya, forecasting model ya, forecasting model. Jadi ini banyak digunakan di dalam metode produksi ya. Jadi kalau dalam produksi itu kita harus tahu bagaimana peramalan terhadap berapa banyak produksi yang harus dilakukan. Nah, jadi sebelum itu saya sampaikan dulu ya, ini kompetensinya ya. Jadi setelah nanti kita pelajari, nanti mahasiswa dapat mengaplikasikan metode peramalan ya, metode peramalan karena metode peramalan itu banyak. Jadi itu apa metode peramalan ini? Ini untuk melakukan rencana produksi dalam upaya memenuhi kebutuhan konsumen ya. Selanjutnya kita bisa memproduksi kebutuhan yang dibutuhkan dalam proses produksi ya. Jadi dari produksi nanti itu bisa lari kepada analisis finance dan keuangan. Karena orang keuangan juga dari keuangan kan itu harus tahu berapa fungsi yang harus dilakukan pada saat ini ya, dan juga pada saat yang datang. Nah, sebelum saya mulai ke dalam pembahasan lebih lanjut, saya kasih ada pertanyaan. Nah, ini kita diskusi dulu ya, kita diskusi. Ini saya kasih data dulu ya, saya kasih data dulu. Tahun 85 ada penjualan 330 miliar, 86 ada 380 miliar, dan seterusnya. 90 ada 598 miliar. Anda sebagai seorang manajer produksi ya, diminta oleh perusahaan coba ramalkan penjualan tahun 93. Ini seolah-olah kita di tahun 92 ya, ya bukan 2024 sekarang. Ini seolah kita dulu di tahun 92 lah, tahun 92. Ada data 985 sampai 92. Nah, ada datanya. Datanya ketemu di ada ya. Ada diminta seorang yang manajer investasi atau sudah menjadi produksi minta berapa produksi atau berapa penjualan tahun 93. Biasanya menjawabnya gimana? Siapa yang bisa memberikan secara awal boleh ya, sebelum saya memberikan metode-metodenya ya. Ada kualitatif, ada kualitatif. Tapi kalau ditanya lagi ya, berapa yang kira-kira jadi para staff, para karyawan produksi misalnya berapa produksi? Kenapa? Besar produksi itu kan mempengaruhi pada kesiapan keuangannya ya. Produksi, nah ini banyak metodenya. Tapi sebelumnya mungkin ada yang bisa menjawab. 93 saya pakai formula begini, seperti ini. Coba. Nah, ada yang perlu yang kira mungkin dulu saya kasih teorinya. Tetapi secara kasat mata ya, kalau kita yang orang praktisi biasa begini, dia langsung pakai ini 1985 ya, ada datanya kan sampai 1992. Ini punya data ya, 1985
2. Nah, ada yang pakai begini, ditarik 90 di dia ini pakai average rata-rata. Berarti 330 ditambah 362 tambah 4 dan seterusnya sampai 598. Makanya misalnya dapatnya 600. Nah, dia harus bilang kalau 93 dari mana saya ambil rata-rata berapa tahun ini? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya estimasi tahun 93 penjualan itu. Nah, itu metode rata-rata, itu metode yang paling sederhana, yang paling cepat gitu. Tapi yang mau pelajari ya metode yang sudah ditentukan di sini ya. Jadi di sini ada nanti beberapa metode ya. Metode ramalan. Nah, kita akan bahas ini banyak ya. Tapi nanti seperti yang lebih aplikatif. Jadi bahan-bahan yang mau kita bahas. Jadi metode ramalan itu bisa metode secara konstan, metode linear, ada metode kuadratik, eksponensial, dekomposisi. Nah, dekomposisi ini pemecahan. Jadi kita pecah lalu kita melakukan peramalan. Oke, jadi metode peramalan sangat penting bagi seorang manajerial, ya, manajer. Kan kita belajar ekonomi manajerial ini kan untuk menjadi manajer, ya, manajer baik produksi, investasi, keuangan, dan sebagainya. Oke, kita mulai dari awal, ya. Kita mulai dari awal. Tadi ada data ya, data yang kasih untuk diskusi ya, ini secara praktis, secara rata-rata. Tapi dari dulu ya, kenapa pentingnya dipelajari metode ramalan dalam diskusi? Nah, kita tahu khususnya di UMKM, di pelaku usaha UMKM, bingung, kita jadi bingung kan? Berapa posisi penumpang ya di dalam mobil sekarang 50.000 misalnya, kita sebutlah mobil Toyota tahun lalu 40.000, tahun lalunya lagi 30.000. Kira-kira berapa ya produksi Toyota ke depan? Karena itu kaitan dengan pabrik, tenaga kerja, bahan baku, yang uang dan yang lain ya. Semua berkaitan, makanya penting dulu perusahaan itu harus tahu dulu saya mau produksi sekian mobil Toyota, harus hitungan dulu. Kalau nggak bisa siapa kan? Ya, seperti tadi kan nonton depan jadi apa, tahun depan ya, atau nanti kalau sudah tamat harus juga modelnya apa, mau langsung ambil studi, langsung bekerja, atau ke swasta, atau lain-lain, tentukan. Jadi sama dengan tentukan, ya. Jadi ini nggak usah bingung ya, karena kita bingung ya. Apalagi UMKM itu bisa bingung berapa harus diproduksi, ya. Nah, itulah ada namanya tadi metode peramalan. Metode peramalan, ya. Kita bahas metode peramalan, ya. Satu persatu, ya. Oke. Jadi di dalam sales forecasting, ya, ini sales forecasting peramalan, sales penjualan, jadi meramalkan penjualan, ya, meramalkan penjualan ini berkaitan dengan perencanaan keuangan dari keuangan. Dia juga untuk berapa yang mau diproduksi, ini saling terkait. Jadi dari peramalan, ya, saya tidak lagi sini yang tadi itu, ya, ada garis trend, ada square, ya. Kalau khusus nanti berkembang lagi itu namanya ada analis industri, ya. Ini analis produk lain dan lain-lain ini kita tidak bahas, ya. Yang saya bahas tadi adalah data yang tadi, ya. Oke,
masuk pertama, ya, saya masuk pertama metode peramalan ya. Metode peramalan pertama kita pelajari yang paling mudah adalah ini yang difokus. Oke, kita mulai dari metode semi average. Kan? Nah, pertama metode semi average, metode semi rata-rata. Ya, oke. Nah, saya mulai lagi data yang tadi. Coba data tadi 985, 92 di data tadi ya. Tadi ada metode gampang, rata-rata kan dapat. Ya, cuma bingung sebelum berapa lagi ya? Oke, rata-rata lagi dapat, gitu ya. Tapi kalau ini disebut metode semi average ya. Seminggu setengah nanti semi average rata-rata. Nah, diminta berapa penjualan tahun 93 dan tahun 94 dengan metode semi average ya. Oke, langsung aja kita lihat ya. Dengan mudah kita lihat kami semi. Coba data tadi bagi dua, 85, 88, 85, 87, 88 ini satu kelompok. Satu kelompok. 89 sampai 90 satu kelompok yang kedua. Jadi 80 tadi bagi dua kelompok karena sama semi kan. Ya, bagi dua kelompok sama-sama kelompok kedua. Nah, saya kasih yang pertama X 0, 1, 2, ini namanya pada waktu. Saya kasih waktu 0 tahun, 1 tahun, dan seterusnya. Bisa sampai sini ya. Oke, datanya tadi ya, 330 tadi data yang penjualan tadi. Ya, saya beri nama Y. Ya, Y. Apa tadi? Penjualannya 330, 362 sampai 598. Nah, karena ini kelompok pertama 330, 362, 400, 436 ini saya rata-ratakan. Hasilnya berapa? 382. Rata-rata yang kelompok pertama. Bisa sampai sini? Oke. Tahun keduanya kelompok lagi 472, 530 sampai 598 rata-ratakan. Hasilnya 542. Nanti boleh dicek kita kalau tepat. Ya, tambahkan 4. Tambahkan lagi 4. Dapat rata-rata ada 2 rata-rata kan? Ya. 1, 382, 1, 54, 2. Oke. Nah, berarti ada 2 titik, 2 koordinat. Titik pertama Y-nya berapa? 38, 382. Titik kedua 542. Oke. Nah, tahunnya berapa? X-nya 382 itu jatuh di X berapa dia? Tengah-tengah 0, 1, 2, dan 3 berapa? Tengah-tengahnya itu kan di tengah. Ya, 1 ada yang belum bisa melihat daripada 1,5? Bisa ya? Sebelah kiri? Tahu ya? Tahu setengah. Karena ini kan genap. Kalau ganti langsung kan? Kalau ganti misalnya ada 3 tahun, tahun 90, 91, 92. Tengah-tengahnya kan langsung 1. Kalau genap kan harus bagi 2 kan ya? Bisa? Oke. Kalau 542 tahun berapa? Ya. Nah, sekarang berarti ada 2 titik koordinat. Ya. Nah, jadi persamaannya dari situ kan bisa ada A plus B PS kan sama garis ya. 2 koordinat kan. Nah, ini pertama 380 ada mau mencari X-nya 1 ya. Tahu bagaimana kan? Oke, lanjut. Jadi ini 54 A plus B ini. Nah, persamaan dengan dua bilangan itu dapat. Yang bisa gitu kan.
tidak dapat. Nah, dengan metode substitusi, eliminasi, ya determinan supaya dapat. Nah, dengan gampang eliminasi saja. Kalau saya kurangkan ini, bisa. Ini 220, 160 ya. Kalau dikurang oke, tidak itu boleh. Kalau ini tadi di atas ya positif ya, sama aja ya. Ini minus 4 ya. Ya kan 1,5 kurang 5,5 4 ya. Berapa beda? Negatif habis 40 ya. Beda 40 dapat. Kalau B40 maka ada masuk aja depan nih ya. Berarti 382 kurang 1,5 B. 382 kurang 1,5 kali 40. 382 dikurang ini berapa? Kurang 60, hasilnya 322. Ini A. Maka dapatlah Y sama dengan 322 plus 40. Inilah persamaan peramalan penjualan. Dapat persamaannya. Saya lanjut, ada bertanya. Kita kan tugas saja Pak mencari penjualan tahun 93 dan peramalan penjualan tahun 94. Nah, apa dapat ini 322? Ya, oke, kita lihat di sini. Ya. 322 dengan 40. Oke. Nah, ditanya adalah berapa penjualan tahun 93? Berarti penjualan tahun 93 tahun 1993. Ini saya buat di sini ya. Di sini saja. Berarti 322 ditambah 40 kali. Nah, berapa X-nya? Dari mana Pak? Ada yang belum tahu yang mana Bapak? Ya, coba lihat kembali. Kita kan mau 93 berarti SR dan 8. Dapatlah 642 miliar rupiah. Kalau dia 1,2 ton bisa 640 ton ya. Kalau volume 40 lebih dan sebagainya. Itulah prediksi peramalan tahun 90. Tahun 94 322 kali 40 Ditanya lagi tahun 95. Tapi jangan sampai tahun 10 lagi ya. Jangan. Kenapa kalau 10 lagi berbagi data ikut jangan. Kita sudah data tak lagi. Ya kan? Kita tidak kuat kita memprediksi tahun begitu jauh data kita masih sedikit. Ya nanti di tahun 3 sebenarnya masih itu jadi data lagi. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Nah, silakan. Ya, ini metode yang paling sederhana. Ya, makanya simetris ya. Jadi setelah itu kita masuk yang kedua, metode dekomposisi. Ya, memecah-mecah data dalam komponen dalam sebuah data, yaitu ada tren, ada siklus, ada musim, ada irregular. Panjang ya. Kayaknya tiap tahun ada ya. Biasanya 90 kan
bulan Maret itu udah habis gitu kan. Kalau kemudian udah beda saya lihat, tidak ngikutin musim lagi. Iya Pak. Ya. Kapan aja ada. Kapan saja ada ya, ini Coca-Cola ya. Oke, nah siklus ini yang panjang tadi, yang panjang ya, jangka panjang. Nah, satu lagi adalah tren. Ini trennya apa nih? Tren meningkat atau tren menurun? Meningkat. Bukan berarti tidak ada tren menurun. Ada tren menurun ya. Dulu kan Pak suka meningkat ya. Tahu Pak? Ini penuh dulu kemarin ya. Itu habis trennya turun. Jadi tren itu dia nggak sebentar begini. Yang naik turunnya adalah musim, siklus, irregular. Itu nggak menentu dia tren itu lurus ya. Makanya tren itu ada dua, tren meningkat sama tren menurun. Ya, oke. Jadi metode dekomposisi kita akan bahas. Sebelum itu ada yang mau ditanya? Ya, silakan mau ditanya. Ini polanya kalau pola horizontal ya. Ini. Nah, jadi kalau tadi saya kasih definisi ya, sama tadi siklus ya. Ini musim ya. Jadi musim itu bisa kuartal, bisa bulanan, mingguan pun bisa. Harian bisa nggak? Bisa juga. Luas mata uang musimnya harian kan ya. Harian bisa berubah kan. Nah itu musim ya. Bila suatu deret dipengaruhi oleh faktor musim, jadi kuartal. Contohnya apa? Penjualan minuman itu bisa musim ya. Ada es krim, mungkin waktu musim kemarau es krim bisa ya kan. Sesuai dengan musim kemarau dan hujan ya. Ini ada bahan bakar juga pemanas ruangan. Nah, itu kalau musim dingin tadi ya. Oke. Itu musiman. Terus